meminta fatwanya oleh penguasa ketika itu, saudara. Yang pertama, Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam rahimahullahu ta'ala wa arba. Beliau ditanya oleh Sultan Mesir, apakah boleh penguasa mengambil pungutan, mengambil pajak, mengambil sedikit harta rakyat dalam rangka untuk membekali tentara di dalam melindungi negara dari serangan musuh, saudara. Apa dijawab oleh Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam? Beliau menjawab, boleh Anda sebagai penguasa untuk mengambil pungutan dari rakyat dalam rangka untuk membela negara, membiayai tentara untuk menghadapi serangan musuh, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah ambil dulu semua kemewahan para pejabatmu. Ambil dulu harta yang berlimpah milik pejabat kesultananmu. Setorkan itu dulu ke kas negara. Kalau itu kau sudah lakukan, ternyata masih kurang, baru boleh kau ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau kemewahan yang dimiliki oleh para pejabatmu tidak kau ambil dulu, tidak kau berikan untuk kas negara, demi Allah haram kau ambil walaupun hanya 1 dirham dari kau punya rakyat. Katanya Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam, tegas tidak? Tegas tidak? Yang kedua, saudara, yang kedua adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Beliau tatkala hidup di zaman Sultan Zohir yang berpusat di kota Damaskus di Syria, saudara. Sultan ketika itu kebingungan, kas negara kosong, sedangkan negara membutuhkan uang untuk membangun negeri, untuk memberikan perbekalan kepada tentara di perbatasan, untuk membiayai perlindungan negeri, saudara. Kemudian sang sultan mengundang ulama satu negeri, ibadallah. Ulama diundang dan sang sultan minta fatwa. Lalu para ulama ini musyawarah, berijtihad bersama. Hasilnya mereka setuju sultan mengambil pajak dari rakyat selama tidak dalam jumlah yang membebani rakyat. Selanjutnya fatwa tersebut ditulis, para ulama tanda tangan, saudara. Lalu sultan bertanya, hei para ulama yang berkumpul saat ini, masih adakah ulama lain yang hari ini tidak hadir, yang aku perlu meminta daripada persetujuannya terhadap fatwa ini? Para ulama yang hadir sepakat mengatakan, Tuan Sultan, Anda luput mengundang satu orang ulama. Siapa dia? Dia adalah Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf yang tinggal di desa Nawa di pinggir kota Damaskus, saudara. Kemudian kata Sultan, apa perlu mengundang dia? Kenapa Sultan meremehkan Imam Nawawi? Sultan nggak kenal kebesaran Nawawi. Kenapa Sultan tidak kenal? Karena Imam Nawawi bukan kiai istana. Imam Nawawi bukan ulama istana. Karena ulama Imam Nawawi ini adalah ulama milik umat Islam, yang bergaul dengan umat Islam, yang tidak pernah ngesor minta-minta bantuan ke istana, saudara. Kemudian kata Sultan, apa masih perlu undang dia? Apa jawab para ulama? Tuan Sultan, kalau kau tidak undang dia, walaupun kami sepakat rakyat boleh bayar pajak, tapi kalau Nawawi mengatakan tidak, maka rakyat tidak akan ada yang bayar pajak. Tuan Sultan, karena Imam Nawawi bikin
Nawawi datang ke istana, saudara. Sampai di istana, Sultan mengatakan kepada Imam Nawawi, "Ya Aba Zakaria, ini ulama semua yang hadir sudah setuju aku ambil pajak dari rakyat. Alangkah indahnya kalau engkau sebagai seorang sosok ulama yang disegani ikut untuk menyetujui fatwa tersebut. Tentu kami Umaroh akan sangat berterima kasih kepada Anda." Lalu apa jawab Imam Nawawi? "Ya Sultan, aku setuju untuk ikut sepakat dalam fatwa tersebut. Tapi aku minta kau jawab dulu 3 pertanyaan. Kalau kau bisa jawab dengan baik, aku setuju kau ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau kau tidak bisa untuk menjawab dengan baik, jangan mimpi kau boleh ambil pajak dari rakyat." Kemudian saudara, mulailah Imam Nawawi mengajukan pertanyaan. Sultan mengatakan, "Salmasyekha, silakan kau tanyakan apa yang kau mau tanya." Kata Imam Nawawi, "Yang pertama, untuk apa kau ambil pajak dari rakyat? Untuk apa?" Sultan menjawab, "Untuk membangun negeri, untuk membekali tentara di perbatasan, untuk melindungi negara." Imam Nawawi mengatakan, "Ahsanta, bagus, kau punya jawaban bagus. Sekarang yang kedua, hei Tuan Sultan, kita kan punya Baitul Mal, kita punya kas negara. Kenapa tidak ambil dari kas negara saja? Kenapa harus ambil pajak dari rakyat? Ambil dulu dong dari kas negara, jangan minta dulu dari rakyat." Kata Tuan Sultan. Sultan menjawab, "Ya Aba Zakaria, kalau kas negara itu ada isinya, aku tidak minta pajak dari rakyat. Ini kas negaranya kosong. Kas negara tidak ada isi." Apa kata Imam Nawawi? "Ahsanta, bagus, kau punya jawaban. Sekarang pertanyaanku yang ketiga, hei Sultan, aku mau tanya, kenapa kas negara kosong?" Kemarin semua rakyat tahu kas negara kita berlimpah, kas negara kita kaya raya. Kenapa kas negara itu kosong? Kenapa kosong? Sultan marah, saudara, berdiri dari kursinya. Dia katakan, "Ya Abu Zakaria, mada taksud bisu'alik?" Hei Abu Zakaria, kau punya maksud apa dengan pertanyaanmu? Sultan marah. SBY marah. Apa ulama takut presiden marah? Apa ulama takut presiden marah? Sultan berdiri, dia tunjuk Imam Nawawi, saudara. "Kau punya maksud apa dengan kau punya pertanyaan?" Imam Nawawi berdiri lagi, saudara. Balik menuding. Kali ini nggak panggil Sultan, dia panggil nama. "Hei Zahir." Kalau sekarang, "Hei SBY." Katakan, "Hei Zahir, kau jangan berpura-pura. Kenapa kas negara kosong? Karena kau pulang dengan ratus dan seragam. Kau bagi-bagi untuk istri-istri, untuk putri-putrimu, untuk kerabat-kerabatmu. Kas negara itu kosong. Karena itu, hei Zahir, kau kembalikan dulu. Ambil itu prateri, semua perhiasan istri-istrimu, semua harta benda pejabat-pejabatmu yang kau kurang dari kas negara, kembalikan dulu ke kas negara. Kalau masih kurang, baru boleh ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau kau tidak kembalikan itu semua, demi Allah, haram kau ambil pajak dari rakyat. Imam Nawawi berani tidak? Tegas tidak? Jujur tidak? Amanat tidak? Itu baru betul. Jangan jadi ulama, pemerintah bilang bayar pajak, ulama pakai ikut masang iklan, rakyat tidak taat pajak.
saya punya usul nih hari. Buat polisi yang tentara tolong buka pintu istana. Jadi kita nggak perlu berantem sama polisi. Polisi yang buka istana naik pangkat semua. Yang kombes jadi jenderal. Yang kopra jadi jenderal juga. Takbir. Polisi tentara buka pintu istana buat umat. Setuju tidak? Dukung tidak? Dukung. Takbir. 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 Saudara, yang perlu diganyang bukan SBY saja, DPR juga mesti diganyang. Setuju.